Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam psikologi Bravo. Jumpa lagi di Beranda Psikologi ya pada episode ke-6. Masih dengan saya Rizka Alina. Nah, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Ada teman saya yang cantik, energik, baik hati dan tidak sombong. Nugraini Aprilia SPC MPC Psikolog ya. Selamat pagi Mbak Nugi. Selamat pagi Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah. Bu Rizka bagaimana kabarnya hari ini? Saya excited banget. Excited karena akan bersama Mbak Nugi, bikin deg-degan. Waduh, apa nih? Oke Mbak Nugi ini saya perkenalkan sekilas ya, karena Mbak Nugi ini mungkin tampak baru ya. Mungkin belum semuanya mengenal Mbak Nugi ya. Nah, Mbak Nugi ini memang dosen baru di Fakultas Psikologi ya, baru 3 bulan ya Mbak ya? Iya, 3 bulan terakhir ini. Dan seperti kelihatan dari gaya bahasanya ya, hampir sama dengan saya. Nah, Mbak Nugi ini bukan orang Jawa ya Mbak ya? Bukan. Kalau saya setengah Jawa. Mbak Nugi bukan orang Jawa, orang Bangka Belitung ya? Betul, saya asli dari Bangka Belitung. Sudah berapa lama tapi Mbak di Jawa Mbak? Kalau dihitung dari awal masuk kuliah S1 ya udah sekitar 10 tahunan ini Bu. Oh, udah lama juga ya. Berarti sudah ini dong ya, bahasa Jawanya juga sudah lumayan ya? Ya sedikit-sedikit lah, walaupun logatnya juga nggak pas kalau ngomong bahasa Jawa gitu. Siti-siti ya Mbak? Siti-siti bisa. Oke. Mbak Nugi, nah untuk hari ini tema beranda kita ini tema yang menarik nih menurut saya ya. Tema yang sedang viral beberapa waktu lalu di kalangan anak muda. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tema kita di beranda pada hari ini, bagi teman-teman yang sudah bergabung, kami minta untuk mengisi dulu Google Form ya, bisa dicek di kolom chat ya untuk linknya. Nah, untuk Google Form yang diisi ini, misalnya teman-teman tidak merasa nyaman mengisi nama lengkap ya, nama asli gitu, boleh mengisi dengan nama samaran ya, katakanlah dia Bunga gitu misalnya. Sebut saja Mawar. Atau mungkin alias gitu ya. Nah, nanti hasilnya di acara akan kami sampaikan ya, hasil reportnya, bukan hasil namanya teman-teman ya, tapi hasil reportnya, hasil Google-nya ini ya, Google Form-nya. Nah, Mbak Nugi, beberapa waktu yang lalu itu kan sempat viral ya, cerita kisah tentang 2 insan gitu ya. Wede. Yang terkemuka di negeri antah berantah. Di Vanuatu ya Bu. Nah, kemudian mereka ini katanya sudah cukup serius gitu, hubungan keduanya sudah cukup serius, tapi tiba-tiba salah satu pihak itu menghilang. Memutuskan pergi tanpa kontak gitu loh, tanpa kejelasan, sehingga mungkin bagi keluarga yang satunya itu terasa menyakitkan. Nah, setelah berita itu terus saya sempat cek ya, saya juga suka cek di medsos ya, terutama medsosnya kaum pertengahan, dewasa pertengahan, di Facebook maksudnya. Iya. Kalau yang muda-muda kan di Instagram, di Twitter TikTok, gitu ya. Di Twitter. Nah, kemudian cek, ternyata dari berita itu muncul kata ghosting gitu. Apa sih ini? Saya jadi penasaran juga. Apa sih ghosting? Sempet ini juga karena waktu dulu belum ada istilah itu. Nah, ternyata perilaku menghilangnya salah satu pihak tadi itulah yang disebut dengan ghosting gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nugi sendiri, apa sih Mbak ghosting itu sebenarnya? Oke, kalau menurut saya sih sebenarnya intinya sama dengan yang tadi disampaikan Bu Rizka itu. Ghosting itu adalah perilaku menghilang gitu secara tiba-tiba atau mungkin secara perlahan-perlahan gitu dari seseorang yang awalnya mereka menjalin suatu hubungan, entah itu hubungan romantis, hubungan pertemanan atau hubungan lainnya gitu. Jadi ketika salah satu orang ini memilih untuk menghilang gitu secara tiba-tiba tanpa penjelasan, itulah yang disebut dengan ghosting. Itu menurut saya Bu. Kayak hantu gitu ya Mbak ya? Kayak hantu gitu, tiba-tiba hilang kayak hantu ya, ghost ya. Ghost hantu ya. Oke teman-teman, jangan lupa nanti kalau mau ada yang ingin ditanyakan silahkan ke ini ya, ketik di
di kolom chat kolom ya, chat, betul. pertanyaannya nanti akan kami bacakan ya. Nah Mbak, kira-kira kenapa sih mereka itu ghosting gitu ya? Kenapa nggak disampaikan dengan baik-baik? Kan rasanya sakit kan, tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan gitu. Jadi kalau menurut saya lagi gitu, menurut saya lagi, kenapa sih tiba-tiba orang itu tiba-tiba menghilang gitu, menghilang dari suatu maksudnya interaksi yang akrab gitu, dari biasanya yang berinteraksi terus kemudian stop sama sekali, berhenti di situ. Itu alasannya itu kembali ke sebab-sebab seorang melakukan ghosting gitu. Kenapa? Pertama gitu, mungkin memang sudah terjadi ketidaknyamanan di dalam hubungan itu, sehingga akhirnya dia memilih untuk menghentikan suatu hubungan, dan pilihannya untuk menghentikan itu dengan cara ghosting gitu. Karena kita memilih pada dasarnya kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan gitu. Mau kita mengakhirinya dengan gentle, dengan membicarakan, dengan mendiskusikan, atau dengan melakukan ghosting ini. Jadi bagi orang-orang pelaku ghosting itu mungkin sebagai cara yang paling terbaik gitu dalam. Kenapa itu dipandang sebagai cara yang terbaik gitu? Kenapa itu dipandang sebagai cara yang terbaik? Gini, istilahnya gini. Konteksnya kalau misalnya kita bicara bahwa hubungan itu tidak berhasil karena memang terjadi tidak nyamanan gitu. Bukankah sangat sulit untuk mengkomunikasikan suatu ketidaknyamanan gitu? Karena mungkin dia sulit menemukan kata-katanya atau menemukan kejelasannya gitu ya. Dan ketika kita menyampaikannya pun gitu belum tentu diterima dengan baik oleh si penerima pesan gitu, sehingga nantinya muncul konfrontasi seperti itu. Nah, mungkin ada orang-orang yang memang menghindari suatu konfrontasi sehingga dia memilih untuk jalan apa ya namanya, jalan tenang gitu ya. Jalan sunyi gitu, senyap aja udah. Ya udah, saya tak mundur dulu, nanti biar di sana mikir terus nanti menghentikan kontak. Jadi mungkin itulah yang terbesit di benaknya ghoster itu. Mungkin dia takut nanti prosesnya ketika memutuskan hubungan itu malah terus justru bikin gak nyaman gitu ya. Betul, bikin konflik, bikin masalah, malah tambah runyam lagi. Akhirnya dia pilih ya udah jalan senyap aja deh, jalan sunyi aja gitu. Atau ada alasan lagi nggak Mbak? Misalnya nih ya, dia sebenarnya ingin melindungi diri dia gitu. Itu juga bisa terjadi gitu. Untuk kasus-kasus seperti misalnya suatu hubungan kan nggak mungkin mulus-mulus aja kan gitu. Ada yang mungkin di dalam hubungannya itu malah jadi abuse gitu, malah yang maksudnya menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman gitu secara psikis dan secara psikologis gitu. Mungkin ada juga yang secara fisik gitu nggak nyaman bagi pelaku hubungan itu. Maka dari itu kemudian cara terbaik dirinya untuk melindungi dirinya adalah dengan pergi perlahan-lahan itu tadi gitu. Jadi pergi menghilang itu tadi. Jadi untuk supaya ya di ini sebagai cara untuk memutuskan hubungan. Cuman emang pilihannya adalah dengan pergi menghilang gitu. Karena kalau misalnya dikonfrontasi tadi misalnya dalam suatu hubungan yang abusive itu kan bukannya akan menimbulkan pertengkaran yang lebih heboh lagi gitu lah. Justru malah membahayakan membahayakan gitu. Maka dari itu yang dipilih adalah yang paling aman menurutnya gitu, untuk melindungi dirinya gitu daripada terus bertahan pada hubungan yang tidak sehat gitu. Ya. Oke Mbak, terus misalnya mungkin nggak sih si pelaku ini, kadang-kadang kan gini ya, orang yang melakukan sesuatu hal yang dalam konotasi jelek gitu ya, itu bisa jadi dia itu sebenarnya orang yang punya ketakutan, nggak percaya diri gitu. Jadi orang yang tampak kayak dominan, yang tampak sepertinya dia gimana gitu, sebenarnya dia tuh mau mendam rasa ketidakpercayaan diri atau ketakutan. Bisa jadi nggak seperti itu? Itu juga bisa jadi seperti itu. Jadi balik lagi ke individunya masing-masing gitu. Mungkin emang dia secara mungkin ada yang biasanya itu memang orangnya frontal gitu, orangnya komunikatif gitu, dalam menyampaikan apa-apanya asertif gitu. Cuman mungkin dia sendiri juga ada fear di situ. Mungkin ada juga yang ini merasakan fear of intimacy gitu. Mungkin ya ada trauma-trauma terdahulu ketika misalnya dia dalam menjalin hubungan sudah sayang-sayangnya malah dia ditinggalkan. Mungkin pengalaman masa lalu gitu. Jadi dia takut nih kalau misalnya semakin akrab. Jadi kan kalau ghosting kan mostly itu dalam hubungan yang relatif baru dan belum terlalu stabil gitu. Maksudnya kan nggak mungkin ghosting terjadi di hubungan pasangan pernikahan gitu. Jadi maksudnya
either dia di hubungan pacaran, pra-pacaran atau di pertemanan gitu kan, yang maksudnya boundariesnya untuk memutuskan kedua belah pihak itu apa ya, boundariesnya tuh nggak yang jelas gitu. Kalau misalnya pernikahan kan diputus dengan misalnya maaf perceraian gitu kan. Kalau misalnya putus itu kan untuk hubungan ini kan apa namanya, masih belum ikatannya belum ya, ikatan cintanya belum jelas. Ikatan cinta. Ini kayak sinetron ya. Iya, sampai mana ibu tadi? Ikatan cintanya belum jelas ya, sehingga mungkin apa namanya, akhirnya ya nggak seperti orang nikah gitu ya. Kalau misalnya mencerai kan memang sudah harus ada talak, kemudian ada perceraian ya, ada hitam di atas putih. Sementara ini kan hubungan yang masih abu-abu mungkin ya, tidak ada kekuatan hukumnya. Tidak ada kekuatan hukumnya, betul. Jadi balik lagi ke fear of intimacy tadi. Jadi dia takut gitu ketika misalnya dia semakin akrab dengan seseorang, nanti sakitnya itu akan semakin menjadi-jadi. Jadi sebelum dia nantinya ditinggalkan gitu, maka dia meninggalkan duluan. Itu juga ada kasus-kasus seperti itu. Takut ke tahap selanjutnya ya. Betul, ada juga fear of commitment juga ada gitu. Takut misalnya kembali lagi ke niat masing-masing orang ya. Kita kan nggak bisa ngebaca apakah orang ini akan serius sama kita apa enggak, apakah dia cuman main-main sama kita. Itu tuh kalau di awal-awal tuh semuanya akan terasa menyenangkan gitu, karena masih baru. Yang baru itu pasti mendebarkan, menyenangkan gitu. Sehingga untuk mengevaluasi apakah itunya nanti akan berjalan dengan baik atau enggak itu masih akan masih berlanjut, butuh waktu ketika interaksinya sudah terjalin sekian lama gitu. Kalau masih baru-baru semuanya masih menyenangkan gitu. Makanya kalau di awal-awal kita nggak bisa nih ngelihat ini kira-kira iya apa enggak ya gitu. Nah Mbak, ada nggak sih ya ciri-ciri khusus orang yang mau melakukan ghosting gitu loh, supaya mungkin supaya bersiap-siap gitu loh? Gimana ya? Maksudnya mungkin, atau ada kepribadian perilaku yang tampak ketika akan melakukan ghosting gitu? Sebenarnya kalau kita lihat dari interaksinya ya, maksudnya ketika kita sudah agak lama menjalin interaksi dengan seseorang kan kita mengenal pola-polanya Bu. Jadi misalnya cara berkomunikasinya mungkin. Iya, dari pola komunikasinya, misalnya dia yang sering telepon gitu tiap pagi, say good morning atau segala macam, terus tiba-tiba mulai jarang gitu. Kemudian misalnya kalau biasanya ngechat sampai lupa waktu segala macam, sekarang kok yang ngechat, yang nge-reach out kita duluan gitu. Kalau biasanya dia duluan, sekarang kita duluan gitu. Itu kan sebenarnya tanda-tanda gimana ya? Tanda-tanda yang abu-abu, cuman itu bisa menjadi red flag buat kita gitu. Maksudnya kayak ini bendera merah buat gitu kita ya? Untuk mulai kayaknya mengevaluasi gitu. Kok kayaknya ada yang aneh nih, kok biasanya nggak kayak gini gitu. Itu biasanya insting kita kan terbangun ketika misalnya interaksinya sudah lumayan lama gitu dilakukan gitu kan. Nah, ketika misalnya mulai muncul tanda-tanda seperti itu mungkin saat yang tepat bagi kita untuk mulai aware gitu. Aware dengan hubungan ini gitu. Maksudnya istilahnya kan gini, ketika orang menjalin hubungan kan nggak mungkin ya, mungkin kayak kalau nggak mungkin seseorang tuh lupa menghubungi kita. Ngerti nggak? Kalau udah biasanya gitu ya. Kalau gini, kalau misalnya orang itu selalu nyaman sama kita kan nggak mungkin tiba-tiba dia nggak menghubungi kita tanpa alasan yang jelas kan. Ketika misalnya ritmenya sudah berbeda gitu kan, berarti ada tanda tanya di situ, ada apa gitu. Nah mungkin ada sebab-sebab lainnya, mungkin bisa jadi dia memang bermasalah dengan dirinya sendiri gitu. Maksudnya itu skenario yang bisa kita pikirkan gitu. Mungkin dia emang lagi sibuk segala macam, atau mungkin memang ini tanda-tanda nih saya akan mungkin tanda-tanda nggak dievaluasi gitu ya. Betul. Dari awal nggak, tapi bukan berarti itu bisa dipastikan bahwa pasti nih habis ini akan ghosting nih gitu. Nggak juga gitu. Cuman kita mungkin bisa mulai peka sama tanda-tanda yang nggak biasanya atau pola-pola yang nggak biasanya gitu. Jadi dengan kita peka gitu, kita menyadari, kemudian kita bisa mulai memikirkan mempersiapkan diri sebelum kita akhirnya sakit yang
terlalu sakit gitu. Maksudnya sesuatu yang mendadak gitu kan bikin shock, itu kan pasti sakitnya luar biasa kan. Namun ketika kita sudah agak mempersiapkan diri gitu, balik lagi ke diri kita sendiri, kalau misalnya kita juga sehat kan gitu kan, sehat secara mental kan, kita lebih siap dalam menghadapi situasi-situasi apa berikutnya akan terjadi di kehidupan kita gitu. Oke. Itu ya Mbak ya. Oke teman-teman, boleh ya teman-teman ini tidak yang ingin tanya terkait dengan ghosting ya, mungkin ada yang pernah mengalami di ghosting ya, atau mungkin ada yang pernah malah menjadi pelaku ghosting ya, tidak menutup kemungkinan ya jadi pelaku ghosting ya. Nah, sekali lagi ya kami ingatkan teman-teman yang baru bergabung, silakan di kolom chat itu sudah ada link ya untuk mengisi form self report ya. Nanti hasilnya juga kita akan bahas nanti di beranda ya, di akhir acara lah untuk ini. Nah, oke Mbak. Nah, tadi Mbak Nugi kan sempat mengatakan bahwa ghosting itu kan terjadi dalam sebuah relationship gitu ya. Dan relationship yang dimaksud itu tidak hanya di romantis ya, juga bisa terjadi di hubungan pertemanan. Hubungan pertemanan juga, artinya berarti tidak hanya ghosting ini tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan gitu. Betul. Ya. Bisa jadi perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki dalam konteks hubungan pertemanan gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Nah Mbak Nugi, kalau kemudian misalnya nih ya terjadi ghosting seperti itu, kira-kira bagi korbannya itu apa sih yang dia rasakan gitu loh? Wah, ini berbicara dari sudut pandang korban nih. Juga sih Mbak Nugi pernah korban? Iya, sempat. Oh, seorang psikolog aja bisa jadi korban. Iya, maksudnya ini tidak menutup kemungkinan ya bagi semua orang gitu. Maksudnya ketika kita berinteraksi dengan seseorang, mengenal seseorang gitu, kita nggak bisa memastikan apakah ini niatnya itu seperti apa gitu, dan keberjalanannya nanti apakah akan positif atau negatif. Gitu ya. Istilahnya kalau aku mau mengutip istilahnya misalnya PDKT gitu. Jadi setiap PDKT itu nggak melulu hasilnya adalah pacaran. Beberapa di antaranya akan berakhir sebagai pelajaran. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu salah satu cara yang nggak yang terbaik juga ya. Maksudnya itu salah satu saran saya dalam menghadapi ghosting gitu, sebagai dari sudut pandang korban mungkin yang merasa di ghosting gitu. Jadi jadikan itu sebagai pelajaran gitu. Untuk mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Karena pada dasarnya kita kan manusia terbatas ya. Kita nggak mungkin bisa mengontrol orang lain, mengontrol perasaan orang lain terhadap kita gitu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi ketika misalnya oke lah, mungkin evaluasinya dari hubungannya kemarin dengan si A misalnya tidak berjalan dengan baik gitu, sehingga akhirnya dia mengghosting gitu. Nah, itu bisa jadi ini masukan buat kita untuk kita lebih baik lagi, kita mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Misalnya memang ditemukan gejala-gejala toksik, mungkinnya kitanya lebih posesif, kita terlalu posesif dalam hubungan, berarti itu kita balik lagi ke diri kita. Mungkin kita belajar untuk lebih mungkin memberikan kebebasan tertentu gitu pada pasangan, sehingga dia juga nggak merasa toksik itu hubungannya gitu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ini Mbak Nugi. Ini dari Rindiva nih. Mau bertanya, jika hubungan tarik ulur, ini kayak tali aja ya, itu termasuk ghosting nggak sih? Hubungan layang-layang ya. Kayak main layangan gitu. Apakah termasuk ghosting? Balik lagi ke terminologinya, pengertiannya gitu. Jadi ghosting itu ketika emang komunikasinya atau interaksinya itu dikat begitu sama sekali gitu ya? Sama sekali putus gitu. Setelahnya juga tanpa explanation atau penjelasan gitu. Kalau balik lagi itu beda lagi. Itu ngambek mungkin ya. Itu mungkin ngambek atau mungkin emang lagi sibuk gitu. Atau kalau misalnya emang tahapannya kronis itu ada istilah namanya breadcrumbing. Breadcrumb. Kayak roti ya Mbak? Iya, remahan roti gitu. Remahan roti. Saya remahan rengginang Mbak. Remahan rengginang.
Ya gitu. Jadi kalau tarik ulur itu secara terminologi akan beda dengan ghosting gitu. Jadi mungkin itu istilah lainnya itu yang dinamakan dengan breadcrumbing gitu tadi. Jadi ketika ini agak-agak rancu dari sebenarnya agak deket sama ghosting sih Bu. Tapi beda gitu. Bedanya nanti ada tarik ulurnya di situ. Kalau ghosting kan beneran di-cut gitu aja kan. Kalau ini nanti suatu saat tiba-tiba dia datang kembali lagi, gitu, bikin nyaman lagi, terus pergi lagi gitu. Jadi tarik ulur kayak gitu. Nah ini breadcrumbing ini bahkan efeknya itu lebih parah daripada ghosting gitu. Jadi dari jurnal yang saya baca memang breadcrumbing ini akan lebih mempengaruhi bagaimana kondisi psikis dari seorang, karena beneran kayak gantung gitu, nggak selesai. Durasinya juga ya, maksudnya kalau di di ghosting itu kan jelas ya, cut gitu kan, udah gitu. Kan kita mau nggak mungkin nyari dia lagi, udah nggak bisa dikontak kan gitu. Betul. Akhirnya kita harus move on ya misalnya gitu. Sementara kalau breadcrumbing ini mungkin udah mau move on, dia datang lagi, nggak jadi deh. Udah move on, dia datang lagi. Iya. Hari ini disenengin, besok disakitin, jadinya lebih ini ya, emosinya jadi lebih lebih roller coaster lagi gitu. Nggak menyenangkan juga sih sebenarnya. Betul. Jadi kalau ghosting aja itu udah bikin sakit hati, ini sakit hatinya bisa berulang-ulang lagi, berkali-kali lagi. Nah itu makanya kita harus bijak gitu dalam menyikapi menyikapi partner gitu, menyikapi orang yang kita pilih untuk jadi teman istilahnya gitu. Oke. Nah ini ada lagi nih. Dari Hartawati Indah nih, izin bertanya bagaimana cara kita menyikapi orang yang ngeghosting? Ngeghosting kita hadir lagi. Wah, kayak tadi breadcrumbing tuh ya. Jadi balik lagi ke kita gitu. Istilahnya gini, emang kamu mau disakiti 2-3 kali? Gini. Emang nggak bijak sih saya ngomong kayak gini, karena pada dasarnya orang yang masih cinta gitu, masih cinta belum move on gitu, disuruh untuk melepas komunikasi itu, apalagi dia datang lagi, ini kan harapan baru kan, itu sulitnya nauzubillah gitu. Susah sekali. Jatuh cinta ya. Yang namanya orang jatuh cinta ya maksudnya apapun itu jadi menyenangkan gitu, dan ketika harapannya muncul kembali maka naik lagi lah itu ekspektasi gitu. Cuman kan istilahnya kita belajar gitu, maksudnya dari yang kemarin, maksudnya dari evaluasi hubungan yang kemarin, jalan yang dia pilih ada jalan yang nggak gentle. Apakah ya kalau kita kemungkinannya mungkin akan terulang lagi. Betul. Gitu kan ya, kalau hubungannya seperti itu. Nah kita tinggal pilih perasaan kita cinta atau pilih logika kita gitu. Maksudnya gini kan, balik lagi ke kita, apakah kita kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Jadi balik lagi ke diri kita mau apa enggak nih. Kita kan bisa memprediksi kayaknya bakalan gini lagi gitu, atau kayaknya ini enggak gitu. Jadi lebih mending adalah kita menghindari hal-hal yang bakal bikin kita sakit hati gitu loh ke depannya. Jadi kalau misalnya dia dulunya ghosting terus dia balik lagi, bukankah itu kemungkinan akan gitu lagi kemungkinan kalau nggak nyaman gitu ya. Kalau nggak nyaman gitu. Maksudnya resolusi konfliknya nggak nyaman menghindar, nggak nyaman menghilang. Jadi kan nggak sehat lah istilahnya untuk kedepannya gitu, agak nggak sehat gitu. Oke. Ini ada lagi nih pertanyaan, ini masih makin banyak pertanyaannya. Oke. Ini saya mau bertanya nih dari Rosalin ini ya. Apakah normal ketika kita mengghosting pasangan yang toksik seperti posesif, mengancam ketika sifat kita tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga kita merasa lelah dengan keadaan seperti itu? Nah, ini sebenarnya kita udah bahas tadi ya Bu ya. Sebenarnya berarti mungkin ini ya, dia ketakutan kalau pelaku ghosting itu capnya jelek gitu loh. Maksudnya kan apa-apa nih ngeghosting gitu loh. Kan kayaknya sakit hati nih ngeghosting. Tapi di satu pihak itu tadi untuk bentuk mungkin self-care-nya. Kalau menurut Mbak Nugi gimana? Boleh nggak kita begitu gitu maksudnya? Ya boleh aja gitu. Balik lagi gitu, yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri, dan maksudnya yang bisa melindungi diri kita ya balik lagi adalah diri kita sendiri kalau gitu. Kalau menurut saya itu bentuk self-care ya nggak apa-apa, karena memang ketika diselesaikan, dibicarakan, yang ada kita malah mungkin diikat, diposesif. Mendingan memang menghilang aja, karena itu sudah termasuk kriminal juga ya kalau misalnya sampai dia abuse ya, fisik gitu loh. Karena memang
Ya gitulah, maksudnya artinya kalau menurut saya sih ghosting itu nggak terus serta-merta Ya, jadi betul. negatif gitu loh. Kalau memang itu jadi pilihan ketika pasangannya Betul. toksik ya mau nggak mau mendingan cara itu yang lebih aman gitu. Iya. Yang nggak enak itu kalau sebenarnya hubungannya baik-baik aja tiba-tiba di ghosting gitu. Iya, nggak enak emang. Jadi yang saya baca juga dari kemarin apa ya, kalau nggak salah salah satu podcast yang dibawakan oleh psikolog gitu, psikolog klinis kayaknya di APA, American Psychologist Association gitu. Dia bilang bahwa pada dasarnya ghosting emang nggak nyaman gitu, cuman memang ternyata emang ada alasan yang syar'i gitu. Alasannya syar'i gitu, Asal-alasan yang agak dibenarkan. agak dibenarkan ketika untuk melakukan ghosting gitu ya, karena itu tadi ketika memang hubungannya itu mengarah ke abuse gitu. Sebagai bentuk dari perlindungan diri dari kita, sehingga kita gak berlarut-larut dalam suatu hubungan yang toksik gitu, yang abuse gitu. Jadi itu diperbolehkan gitu. Sangat lah Sangat diperbolehkan gitu. Ya istilahnya gini, balik lagi ke ya kita yang akan melindungi diri kita sendiri, dan orang lain tuh sebenarnya nggak sepeduli itu loh sama perasaan kita. Maksudnya gini, dari sudut pandang korban pun misalnya kalau kita pikirkan kan gitu, kok bisa ya dia seperti itu, kok dia nggak mikirin perasaan aku ya. Balik lagi, si pengghostingnya itu akan mikirin bahwa ya ini saya melakukan ini demi diri saya gitu. Jadi yang bermasalah di sini mungkin adalah ekspektasi kita mengenai orang lain gitu. Jadi inilah pentingnya kita untuk aware sama diri kita sendiri, untuk sayang sama diri kita sendiri. Karena kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita juga akan melakukan terbaik untuk diri kita sendiri. Ketika kita happy, sayang sama diri kita sendiri, kita gak akan terlalu menggantungkan harapan dengan orang lain yang lebih tinggi gitu. Jadi akhirnya ketika harapannya kita nanti gak ketemu nih gitu, kita juga gak akan sakit-sakit banget. Jadi gitu. Oke, boleh ya. Jadi ya kalau misalnya mau boleh, kalau hubungannya dalam situasi udah begitu sih boleh-boleh aja. Boleh. Oke. Ini ada lagi nih, Aniar ini tanya atau gimana? Slow respon tapi lama-lama lost respon, termasuk ghosting kah? Ini mungkin itu menghilang dengan pelan-pelan gitu. Iya, istilahnya pelangi Bu, pelan-pelan ngilang. Ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi emang ada yang ngekatnya itu sekaligus di tengah, misalnya di akhir sekaligus. Ada juga yang mengurangi ini intensitas. Jadi kan perilaku kan ada 3 macam ya, durasi, frekuensi, sama apalagi satunya lupa Bu. Ya pokoknya ketika itunya dikurangi, berarti kan emang udah ada mengarah ke situ gitu kan. Emang kalau awalnya rame terus tiba-tiba jadi sepi ya kan, tanda apa nih mah, bendera merah nih, ada apa nih, red flag gitu. Tapi begitu udah lost itu ya berarti itulah ghosting. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Serina nih. Temannya Mbak Derby mungkin ini, temannya Kak Derby. Oh ya. Katanya ini kan saya nggak pernah sama sekali di ghosting atau mengghosting, tapi saya pengen banget ngeghosting karena hubungan saya cukup toksik. Cuma saya masih takut resiko endingnya karena doi orangnya nekat. Iya, nah ini juga kan maksudnya karena dia orangnya nekat, ketika misalnya kita konfrontasi tuh, nah akan lebih nggak nyaman lagi gitu. Untuk alasan-alasan tertentu misalnya emang toksik seperti ini ya, ghosting memang lebih bukan dianjurkan ya, menjadi pilihan yang lebih baik gitu. Tapi mungkin ini kali ya, dia tadi takutnya ketika dia ngeghosting ini orangnya nyariin gitu loh. Karena mungkin kan dia tahu rumahnya gitu ya. Memang kok WA-nya diganti, nomornya diganti, tahu rumahnya, tahu kesehariannya gimana. Kecuali kalau menghilang pergi keluar kota, keluar negeri ya udah lost kontak gitu ya. Tapi ini mungkin orangnya nekat ya. Saya pikir kalau sudah sampai ke kriminal itu mungkin harusnya melibatkan pihak berwajib gitu loh, atau sampaikan ke orang tua gitu. Betul. Jangan sampai karena kita merasa takut nanti dimarahin orang tua karena kita punya hubungan yang nggak sehat gitu ya, atau orang tua mungkin awalnya nggak setuju emang gitu loh. Terus ketika kita nggak terang-terangan sama orang tua melanjutkan. Terus akhirnya ketika kita melanjutkan benar deh apa yang disampaikan orang apa yang dikhawatirkan orang tua bukan benar gitu. Tapi kita nggak terbuka, itu nanti kita sendiri yang akan ini ya rugi. Sebaiknya sih menurut saya tetap melibatkan pihak lain, terutama orang tua nih. Ya betul Bu, saya tadi meng-highlight reach out gitu, reach out ke orang-orang yang care sama kita, yang terdekat sama kita. Jadi ghosting itu juga salah satu cara menanggulanginya, maksudnya ini agak-agak
out of konteks dulu, cuman ini perlu untuk saya sampaikan gitu. Ketika misalnya kita di ghosting gitu, ketika di ghosting kita udah mulai jadi korban ghosting, jangan lupa gitu, jangan sungkan untuk reach out ke orang-orang terdekat, entah itu keluarga, entah itu adalah teman yang care gitu, karena situasi ghosting itu bisa terjadi ketika memang lingkungannya itu menyuburkan untuk ghosting. Jadi misalnya kayak orang lain tuh nggak tahu gitu tentang hubungan kita, maksudnya kayak nggak ada validasi sosial bahwa kita tuh pasangan. Nah, dengan ketidakjelasan seperti itu, ghosting akan menyubur gitu. Lebih mudah dilakukan, terjadi ya kayak emang kita pacaran gitu kan, istilahnya gitu kan, nggak ada validasi sosial gitu, nggak ada validasi sosial. Dan untuk kasusnya mungkin Mbak siapa tadi ya, Mbak S gitu, Mbak Sarina, Mbak S gitu. Nah, selain emang tadi mungkin sarannya Mbak Bu Rizka tadi adalah menghubungi orang terdekat gitu, mencari perlindungan juga, harus siap-siap. Sepertinya kalau misalnya kondisinya seperti ini harus siap-siap dengan konfrontasi gitu. Karena ketika melihat orangnya yang demikian nekatnya gitu, memang perlu untuk diberikan kejelasan dan batasan yang jelas gitu. Jadi biar dia tahu ya, walaupun nekat tapi kita sudah memberikan batasan. Ketika dia mulai nekat lagi kan berarti kita kita mempunyai alasan yang kuat gitu. Kalau misalnya di ghosting kan, orang-orang yang kayak gini di ghosting gitu kan, dia nggak tahu alasannya, tetap akan ngejar gitu. Ketika kita udah memberikan alasan gitu, aku nggak suka karena kamu toksik gitu. Ketika dia ganggu lagi kan berarti kita punya alasan yang valid dong ketika kita merasa terganggu gitu, karena kita sudah menyampaikan keberatannya kita. Seperti itu. Terus tetap harus reach out ke orang-orang terdekat, dan mungkin kalau parah banget ke pihak berwenang gitu. Iya, karena ini udah kriminal kalau sampai udah menyakiti ya. Nah, ini juga ada nih dari Mas MR. Padahal udah di sini chat gitu kelihatan nih. Izin bertanya Bu, apakah perilaku ghosting itu hanya ada di era milenial saja, atau sudah ada sejak dulu tapi dengan sebutan yang lain? Atau malah Ibu memiliki pengalaman tersendiri mengenai ghosting katanya? Dia ingin belajar dari pengalaman. Ya nggak apa-apa, namanya juga pengalaman ya. Kalau misalnya istilah ya, kalau yang saya baca memang sebenarnya selama kita berinteraksi ya bakalan ada gitu keputusan-keputusan seperti ini, pilihan-pilihan keputusan untuk mengakhiri hubungan gitu. Jadi mungkin yang dulu konteksnya medianya berbeda dari sekarang. Mungkin yang dulu ghostingnya dengan cara nggak balas surat atau gimana. Dan dulu kan memang karena kita karena kita sekarang itu peran teknologi itu dalam hidup kita itu membuat besar banget dan membuat kita nyaman, kita mengetahui informasi dengan mudah gitu. Jadi tanda-tanda kita di ghosting itu kelihatan. Jadi kayak misalnya, wah dia aktif nih, dia online tapi kok nggak bales gitu. Misalnya kalau misalnya di chat di WhatsApp gitu kan, wah online nih tapi kok nggak bales gitu. Atau kok dia bikin story tapi chatku nggak bales gitu kan. Maksudnya lebih jelas gitu bisa perilakunya. Aktivitas orang. Betul. Gitu ya. Dengan kita lebih mudah dengan memilih dengan kita lebih mudah untuk mengakses aktivitas seseorang kan lebih mudah juga tervalidasi gitu loh Bu. Kalau kita sedang di ghosting nih. Kalau kita sedang ada apa nih gitu kan. Jadi bukan yang baru-baru sekarang aja, cuman emang lebih merebaknya itu ketika kita sudah shifting teknologi gitu, dari yang sekarang internet lebih mudah segala macam. Dan teknologi juga yang bisa membuat perilaku ghosting itu makin menjadi-jadi. Karena gini, ini balik ke tersedianya pilihan gitu. Jadi ketika kita memiliki pilihan yang lebih banyak gitu kan, berarti kan kita bisa mengevaluasi nih dari sekian banyak pilihan gitu. Dan kemudian value-nya jadi berbeda-beda. Gini, kalau misalnya dulu mungkin kita cuma punya pilihan ya, kalau misalnya PDKT kalau nggak sama ini gitu, ada dua doang gitu kan. Jadi value-nya mungkin kalau kita persentase 50% gitu perbandingannya. Beda dengan sekarang ketika kita bisa mengakses lebih banyak pilihan, lebih banyak teman, lebih banyak kenalan lagi gitu. Mana sekarang juga marak juga online dating kan Bu ya. Lebih banyak lagi gitu pilihan-pilihan. Jadi kemudian tebar jalannya banyak. Potensi tebar jalannya juga banyak gitu, dan kemudian value dari masing-masing orang juga makin tergantung banyaknya gitu. Jadi intinya sebenarnya juga dulu tuh udah terjadi. Cuma
makin kesini makin ya, marah makin banyak, gitu. loh. Cuma Kemudian juga dibahasakan gitu, terminologikan dalam bentuk ghosting gitu. Itu tadi. Terus pertanyaannya nih katanya, Ibu pernah mengalami sendiri di ghosting? Ya, tentu saja. Tapi nggak usah dibahas ya. Kalau mau dibahas nanti di kelas lain. Oke. Ini ada lagi nih yang mau bertanya. Ada banyak sekali nih ya. Ada dari Mbak Rani ya, Bu, ketika sudah berada di jenjang yang lebih serius, adakah peluang mereka untuk mengghosting? Maksudnya jenjang ke lebih yang serius itu lebih tunangan? Ya mungkin ya, sudah nggak cuma di PDKT gitu loh. Ini udah kayak mau nikah gitu loh. Bisa nggak sih terjadi di ghosting gitu loh? Oh sangat bisa, sangat mungkin terjadi ya. Gitu. Ya sebelum janur kuning melengkung, sebelum sah gitu oleh dua saksi itu masih bisa terjadi gitu. Karena pada dasarnya hati orang siapa yang tahu gitu. Maksudnya kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ghosting itu nggak bisa terjadi ketika hubungannya udah serius, nggak akan terjadi tuh gagal nikah gitu, ditinggal nikah gitu. Itu juga termasuk ghosting ya? Ya bisa jadi ghosting, ya bisa jadi enggak ya. Bisa jadi ghosting, bisa jadi enggak, tergantung caranya kan, caranya dalam memutus. Ghosting ini kan salah satu cara saja. Betul, salah satu cara gitu. Jadi ya bisa aja sih Mbak ya, kalau tadi yang PDKT itu belum tentu pacaran gitu ya. Beberapa diantaranya menjadi pelajaran buat kita. Yang sudah pacaran itu juga beberapa diantaranya tidak terjadi pernikahan. Iya, belum tentu terjadi pernikahan gitu. Pokoknya selama belum ada ikatan sah gitu ya. Ikatan secara hukum. Nah, itu kemungkinan terjadinya ghosting tuh lebih besar. Nah, ini juga ada nih dari Dava nih. Ingin bertanya, apa perlu introspeksi diri sendiri nih seorang yang melakukan ghosting? Jadi gini, kadang jadi yang dia maksudkan, perlu nggak sih korban ghosting itu juga melakukan introspeksi, pelakunya ghosting juga melakukan introspeksi. Jadi kan kadang-kadang mungkin ya tadi bisa jadikan orang yang melakukan ghosting itu karena bentuk self care gitu loh. Iya, jadi dua-duanya sih, maksudnya mungkin si pelaku ghostingnya dulu juga udah mengintrospeksi diri kan, maksudnya kayak itu kan suatu keputusan yang didasarkan mungkin dari analisa sebelumnya, dari belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi mungkin dia merefleksikan dirinya, kemudian mencari hal yang terbaik bagi dirinya. Tetap setiap orang pasti mementingkan dirinya sendiri dibanding orang lain gitu. Kita nggak boleh mikir bahwa orang lain tuh sepeduli itu sama kita di konteks ini gitu. Jadi untuk sisi pelakunya mungkin begitu ya, untuk sisi korbannya tentu saja gitu. Jadi jadikan itu sebagai pelajaran buat kita, mungkin di next relationship-nya harus bagaimana gitu. Mungkin lebih menurunkan ekspektasi gitu. Maksudnya gini, ya siapa sih yang nggak senang yang namanya dideketin, misalnya dideketin atau diajak berinteraksi dekat gitu. Siapa sih yang nggak senang? Cuman balik lagi ke ekspektasi kita ekspektasinya sampai mana dulu nih gitu, karena baru awal-awal semuanya indah gitu. Jadi tetap menginjakkan kaki di bumi gitu, jangan sampai melayangnya ke luar angkasa terlalu gitu kan. jauh, jangan terlalu jauh, karena nanti belum bisa kita memastikan apakah itu akan lancar apa enggak. Kalau misalnya lancar ya alhamdulillah, kalau nggak lancar kan at least kita nggak terlalu sakit gitu, ketika ekspektasi kita sudah bisa kita kelola dengan baik. Mungkin juga gini, kadang-kadang kan si korban tuh pasti kita ketika jadi korban tuh secara nggak sadar kita juga suka introspeksi kan ya. Sih kayaknya ghosting ya gitu. Apakah aku memang punya perilaku yang buruk gitu ya? Apakah memang aku tuh tidak menyenangkan gitu? Ya boleh juga kita introspeksi ya. Mungkin harus. Mungkin juga memang ada salahnya kita gitu, sehingga kita kemudian di ghosting, karena kita kan nggak tahu niatnya dia ke ghosting itu kenapa gitu loh. Tapi saya pikir juga nggak harus berlarut-larut ketika kita memang sudah tidak menemukan ada yang salah dengan kita ya, misalnya. Apalagi terutama cuma sama dia aja kita di ghosting, kita masih punya pertemanan yang lain yang baik-baik saja gitu ya, atau hubungan lain yang baik-baik saja gitu. Berarti memang mungkin dengan dia saja yang memang udah nggak ada chemistry-nya ya, bisa jadi nggak ada chemistry-nya. Iya. Oke, ini ada lagi yang tanya ini, ghosting bisa terjadi karena pasangan tidak saling memberikan ruang untuk mengaktualisasi diri, padahal udah married. Akhirnya iseng-iseng main online untuk mendapatkan ruang yang mau menerima dia. Gimana tuh?
Oh, jadi maksudnya ghosting ini bisa terjadi untuk pasangan yang nah, kalau menurut saya gimana ya? Jadi maksudnya ghosting ini ghost. Karena kalau balik ke terminologinya apakah ini ghosting gitu? Kalau memang hubungan itu nggak udah sehat, itu belum tentu ghosting. Betul. Ghosting itu kalau dia sudah menghilang secara tiba-tiba gitu ya. Jadi mungkin terminologinya bukan ghosting ya untuk ini. Apa ya, Bu? Ya seperti mungkin kayak orang selingkuh atau orang yang udah tidak nyaman dalam hubungan sehingga dia mencari ruang lain ya. Betul. Karena kalau di pernikahan melakukan ghosting itu bisa saja terjadi, tetapi agak jarang. Ya memang mungkin menghilang secara tiba-tiba. Tapi akhirnya bisa diselesaikan dengan cara cerai tadi misalnya. Karena memang beberapa kejadian ada juga sih pasangan yang tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan pada kasus pernikahan. Begitu. Karena saya juga punya pengalaman saya digituin ya. Menarik. Soalnya dari sudut pandang pasangan menikah ini. Pernah ada yang begitu. Jadi saya punya saudara, masih keluarga, tiba-tiba bapaknya menghilang, tanpa kabar, anaknya sama istrinya ditinggal. Ini serius. Terus akhirnya nikah lagi sih istrinya itu. Bapaknya udah nggak tahu kabarnya gimana. Udah punya anak satu, terus saya nggak tahu gimana. Pokoknya saya hanya mendengar saja ya. Kemudian sempat ketemu bapak dan anak itu di rumah saya juga, di rumahnya mbah saya. Sempat ketemu. Terus ya ada kabar-kabar sih kenapa menghilang gitu ya. Tapi memang terjadi juga ternyata. Terjadi juga seperti itu. Ternyata. Cuma ya mungkin 1-2 ya. Memang pada kasus yang ya itu tadi mungkin dia memang ingin menghindari konflik. Kalau saya lihat karena ingin menghindari konflik, tapi ada memang. Cuman kalau yang sering terjadi memang di hubungan pernikahan. Karena memang pernikahan lebih banyak sosial ininya kan, maksudnya tanggung jawab sosialnya gitu, terlalu banyak orang yang tahu gitu. Sudah tahu kan, sudah jelas hubungannya. Tapi ada terjadi. Gitu. Wah, ini bisa jadi informasi tambahan ya, Bu. Maksudnya selama ini kita mikirnya kayaknya sih nggak mungkin ya, orang udah menikah gitu. Satu rumah kok tiba-tiba ghosting gitu kan. Terus gimana udah punya anak segala, tapi ada kejadian begitu. Ternyata ada juga kejadian-kejadian seperti itu. Ya, jadi ya jadikan pelajaran lagi ya, Bu ya, buat kita semua gitu. Maksudnya ternyata pun ikatan yang sakral seperti pernikahan pun juga tidak menjamin bahwa hubungannya itu akan baik-baik saja sampai akhir gitu. Memang perlu komunikasi sih di antara keduanya. Dan kemudian juga faktor menikah itu menurut saya nggak hanya faktor 2 saja sih. Ada keluarga lain. Nah, kadang-kadang intervensi dari keluarga lain itu bagi salah satu pihak itu tidak menyenangkan gitu. Jadi enggak ya, hubungannya bukan karena 2 ini, tapi karena yang lainnya. Makanya kalau mencari ketika kita memutuskan untuk menikah, carilah menikah itu bukan hanya sama pasangan kita, tapi dengan keluarga. Jadi pastikan dulu keluarganya tuh nyaman nggak buat kita. Aduh. Tips dari saya. Yang sudah menikah. Makasih loh, Bu. Oke, nah ini ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Ananda. Saya Keket ini dari Mbak Keket. Bu, izin bertanya, apakah benar kata-kata cowok tidak puas dengan satu cewek saja, dan apakah itu bisa dijadikan alasan cowok ghosting? Cowok itu nggak pernah puas katanya dengan satu cewek aja. Gitu ya. Ini kita kalau ngomongin ini agak bias sih, karena kita dua-duanya cewek ya. Cuman kalau misalnya kita juga nggak bisa ngomong sih. Ya, tetap ada kemungkinan gitu. Ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya seperti itu gitu. Sama ketika ada orang yang memilih menikah dengan memiliki beberapa istri, ada yang bisa dengan monogami gitu loh. Kan berarti kan dia cukup puas apa tidak puasnya itu ya tergantung orang sih ya. Waduh. Malah bahasannya jauh banget. Malah iya. Ada beberapa cowok yang seperti itu, tapi tidak semua cowok seperti itu sih kalau menurut saya. Tergantung komitmennya. Begitu. Ada juga cewek yang nggak puas dengan satu ini mungkin ya. Mungkin pada beberapa kasus. Mungkin. Oke, ini ada lagi tanya. Bu, kalau ghosting karena mendapatkan yang lebih baik, apakah itu baik? Nah, itu apakah termasuk ya? Kalau tadi kan self perlu gitu. Kalau karena mendapatkan yang lebih baik bagaimana? Itu mungkin terjadi sih. Masalah baik gak baiknya
tergantung dari sudut pandang ya. Sudut pandang kita kalau misalnya melihat dari sudut pandang cowok, mungkin itu terbaik bagi dirinya ketika dia menemukan pasangan yang lebih sesuai gitu, lebih apa tapi ya? mungkin kalau bisa sih ya, Iya, caranya betul. ketika memang sudah nggak cocok, masih bisa dibicarakan baik-baik, ya lebih baik kan ini diselesaikan dulu. Betul, jangan sampai gantung. Jangan di situ. sampai menggantung terus menghilang secara tiba-tiba. Karena nanti kalau seperti itu, bukan tidak mungkin dengan pasangan yang lebih baik dia akan melakukan hal yang sama, gitu. Polanya Karena, sama gitu. Cara menyelesaikan masalah ini kan Betul. terkait cara menyelesaikan masalah, betul. ya. Mungkin akhirnya juga terulang lagi seperti itu. Itu bukan cara penyelesaian masalah yang baik ya. Tapi baik buruknya itu tetap tergantung pada individunya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu gitu loh maksudnya. Ya itu Nah, tadi. kalau misalnya dia meninggalkan karena toksik, ya itu bukankah itu menjadi lebih salah satu untuk salah satu pihak ya. gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Bu, mau tanya tips agar tidak terjadi ghosting saat bosan atau sudah tidak nyaman lagi apa ya, Bu ya? Nah, gimana ini? Tips agar ini tidak mungkin sebenarnya tips untuk mempertahankan hubungan kali ya. Supaya supaya nggak putus gitu. Kalau kan satu hubungan kan ya tidak ghosting ya. Dinamis ya maksudnya. Dinamikanya gimana? Supaya nggak bosen. Ini pengalaman saya menikah ya. Oke. Yang lebih berpengalaman. Kalau memang pacaran dengan situasi menikah itu berbeda sih kalau menurut saya ya. Kalau ketika pacaran itu gelora cinta itu masih sangat besar. Ya, ketika menikah itu ya memang masih ada cinta, tetapi rasa cintanya itu berbeda dengan ketika pacaran. Sudah ada komitmen, tanggung jawab gitu. Jadi cinta itu nggak yang utama banget gitu kan. Nah, karena kita sudah berkomitmen, sehingga ketika kita misalnya ada masalah, kemudian atau kita merasa pasangan kita ini nggak nyaman, maka salah satu caranya adalah dengan komunikasi. Menyelesaikan. Kalau kita tidak nyaman begini kan kita komunikasikan, kita cari. Atau kalau kita merasa aduh jenuh, kita cari ini percikan-percikannya lagi gitu. Bukan nggak bisa sama sekali kan, masih bisa distimulasi gitu. Karena itu tadi misalnya nih bisa dengan jalan-jalan. Kalau yang sudah menikah ya, kalau sudah menikah sih sebenarnya mau apa saja enak gitu loh. Tidak ada yang menghalangi. Baik kan, relate. Nah, bisa dengan jalan-jalan, bisa dengan makan berdua gitu loh. Nah, mungkin bosan itu ya karena jenuh itu saja sih. Jadi tetap bisa dikomunikasikan kok. Ketika misalnya kita, aduh kok jenuh ya, kok kamu kayak begitu ya, kok kamu tidak menyenangkan, itu juga bisa dikomunikasikan. Misalnya kita maunya seperti apa. Betul. Tetapi di lain pihak kita juga harus memaklumi bahwa tidak ada orang yang sempurna. Betul. Maunya perlu digarisbawahi. Cowok yang ganteng atau cewek yang cantik, langsing, semua serba bisa. Lah kita itu apa? Maksudnya apakah kita sama grade-nya sama dia gitu? Kita juga kan nggak sempurna. Betul. Jadi ada beberapa hal yang kita ya nggak apa-apa lah kalau nggak prinsipal banget gitu ya, maksudnya nggak yang membuat kita terganggu banget gitu, hanya karena menaruhkan gelas nggak ditaruh di cucian piring aja ya, nggak terus bikin kita ilfil kan gitu. Ya udah ngalah, taruhkan, udah gitu aja. Ya namanya ini seni juga sih menurut saya, maksudnya kayak kita nggak bisa kita nggak bisa meresepkan hal terbaik gitu, karena setiap orang tuh bakalan beda-beda, gayanya beda-beda. Jadi kenali dulu gitu kalau misalnya mau maksudnya dalam hal mempertahankan ya gitu, mempertahankan hubungan supaya langgeng istilahnya. Ini kan maksudnya tujuannya ke situ kan, biar langgeng, biar nggak di ghosting gitu, biar evaluasinya tetap positif gitu. Dikenali kitanya sendiri seperti apa, pasangan seperti apa, ya sama seperti Bu Rizka tadi. Kalau misalnya ada masalah ya dikomunikasikan. Kalau misalnya memang udah mengarah ke bosan ya kita carilah cara-cara yang menyenangkan antara berdua gitu. Maksudnya kalau misalnya tadi Bu Rizka mungkin lebih suka pergi jalan-jalan, ya coba jalan-jalan, coba suasana baru gitu, coba hal-hal baru gitu yang bisa dilakukan bersama gitu. Jadi karena emang nggak menutup kemungkinan sih yang namanya siklusnya kita jatuh cinta itu, kalau nggak salah hormon yang dilepaskan oleh otak itu cuma bertahan beberapa waktu gitu. Setelah itu tuh akan nurun gitu. Jadi kayak diagram itu kayak gini gitu. Jadi nanti setelah mencapai satu titik tertentu tuh mungkin akan menurun gitu. Nah mungkin di titik-titik ini yang perlu untuk diwaspadai gitu. Maksudnya mulai
untuk sebelum sampai ke titik ini ya coba mulai sudah dikenali gitu, kemudian kita juga bisa melakukan cara-cara yang kira-kira bisa untuk mempertahankan hubungan biar nggak decline banget gitu, biar at least ya masih stabil. Oke nih Mbak, tadi kan kita berjanji ya mau menyampaikan tentang betul. ini apa, waktunya udah hampir jam 10, 11 ini. Nggak kerasa Kita ngomong dari tadi ya. Kerasa. Nah ini sudah ada nih yang ngisi Google Form-nya nih ya tadi. Sudah ada hampir 150 ini. 150 yang respons. Oke. Nah ini tadi dari pelaporannya ini ternyata dari 150 orang itu ada sebesar 63% itu pernah melakukan ghosting. Wih, kenapa nih Alasannya kenapa sih melakukan ghosting? Oke, yang paling besar itu ternyata tidak nyaman. Kemudian ada perilaku yang pasangan yang tidak disukai nih kedua. Terus ada menemukan pilihan atau orang yang lebih baik. Ternyata juga menjadi ini kan ya, menjadi salah satu faktor ya kenapa melakukan ghosting. Terus ya itu tadi ya. Biasalah. Atau ini ada beberapa nih pasangan terlalu posesif ya. Kemudian toxic relationship itu ada yang sikapnya biasa aja katanya. Saya yang sering di ghosting. Oke. Oh, malah ada yang sering ghosting, ada yang curhat, saya sering ghosting. Nah, kemudian ketika melakukan ghosting tuh perasaannya apa sih? Yang paling besar itu adalah merasa bersalah. Oh, jadi sebenarnya dia tetap merasa bersalah. Tapi gitu. mungkin itu pilihan yang dia pilihan ambil terbaik ya. Yang bisa dia ambil gitu. Dan kita juga sebagai orang lain juga tetap harus menghormati gitu, maksudnya itu kan juga sesuatu yang dia pilih setelah pertimbangan-pertimbangan gitu. Ya mungkin artinya ya mungkin sakit sih. Ya mungkin sakit, pasti itu akan sakit sekali. Tapi gitu. Ya itu yang sudah dialami saja, maksudnya disadari, dialami, kemudian dengan rasa sakit itu kita akan mulai tergerak untuk move on gitu. Oke. Nah, kemudian ada yang biasa aja sih. Mungkin ini iya, masih data PDKT ya kali ya. Ini mungkin yang ini tadi yang pilihan menemukan orang lain tadi ya. Terus ada yang lega. Nah, mungkin yang toksik tadi ya lega akhirnya. Ada yang takut mungkin ya ketakutan gitu, ya. Cuma kalau memang bisa dibicarakan baik-baik, lebih baik diputuskan dengan baik-baik gitu ya. Ya yang gentle lah gitu. Masa mendekatinya gentle tapi mengakhirinya nggak gentle, ya nggak sih Bu? Betul. Nah, kemudian ini ini masih direspons Bu, respons. Belum ya? Iya, oke, yang di bawahnya. Ini perasaan terus ini perasaan ini tuh, ya yang pernah melakukan ghosting 82%. Lebih banyak ini yang pernah jadi korban ghosting ya. Terus tentunya ketika jadi korban ghosting itu adalah sedih ya. Paling besar sedih. Terus habis gitu merasa tidak berharga ya tadi ya. Terus biasa aja, ada yang merasa biasa aja ya. Kemudian ada yang marah, ada yang merasa bersalah. Mungkin merasa bersalahnya dia merefleksi ke dirinya sendiri gitu, kayak ini salah aku deh. Salah aku apa ya gitu ya, mungkin apa jangan-jangan salah aku. Oh ini bagus nih. Nah setelah di ghosting tuh apa yang kemudian dilakukan? Menerima, udah banyak ini. Udah banyak itu 76% menerima. Bagus itu ya. Bagus. Kemudian mencari kejelasan tadi. Akhirnya ada juga yang melarikan diri. Mungkin maksudnya melarikan diri dari apa sih ya? Masalah. Sih sebenarnya melarikan diri kalau ke hal yang positif, it's okay gitu loh. Karena memang kita butuh apa ya? Butuh. Ya namanya habis shock habis shock gitu, habis butuh aktivitas lain gitu, untuk mengalihkan. Pengalihan, betul. Saya juga gitu kadang kalau misalnya lagi penuh atau lagi apa itu butuh melarikan diri. Asal melarikan dirinya bukan terus tidak selesai masalahnya. Betul, dan juga jangan berlarut-larut gitu, karena dunia tidak berhenti di sini, masih akan ada hari esok yang menanti, kemudian masih akan ada sekumpulan, enggak sekumpulan juga sih, masih akan ada kesempatan kita untuk bertemu orang-orang yang lebih baik gitu. Nah iya, oke. Nah Mbak Nugi mungkin ada mau yang disampaikan nih, sudah tinggal 4 menit terakhir. Aduh apa ya? Untuk teman-teman ini yang pernah mengghosting dan pernah menjadi korban ghosting. Gini istilahnya ya, di ghosting itu sakit sih pasti. Di ghosting itu sakit, cuman pesannya adalah jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai itu menjadi kayak apa ya? Sebagai standar evaluasi buat diri kita yang benar-benar mutlak gitu. Maksudnya gini, bisa dijadikan pelajaran, cuman itu tidak mencerminkan siapa diri kamu.
Artinya gitu. ketika kamu di ghosting tuh bukan kamu berarti kamu jelek. Bukan cuman kamu ya. gitu, bukan cuman kamu yang bermasalah di situ, tapi mungkin si pengghostingnya juga gitu. Dan untuk pengghosting di luar sana gitu, apa ya, maksudnya mungkin cari resolusi kalau ada kesempatan untuk apa ya, gimana ya? Jadi kalau misalnya ada cara yang lebih Lebih baik. daripada mengghosting, ya mending diputus, Diselesaikan dengan baik. Memang hubungannya sudah tidak nyaman, disampaikan saja, sudah tidak mau melanjutkan gitu loh. Atau mungkin kalau dia memang punya perilaku yang tidak menyenangkan dan masih bisa disampaikan ya gitu, disampaikan. Kadang-kadang mungkin perilakunya tidak menyenangkan sehingga ketika disampaikan justru nggak diterima misalnya gitu. Iya, Itu yang ditakutkan. mungkin dan juga kan ternyata rasa yang ditimbulkan juga ada rasa bersalah gitu di situ. Di pelaku juga. Bukankah juga tidak enak merasa bersalah gitu kan? Betul. Okay. Gitu sih. Oke, baik teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Silahkan, ini ada link absensi ya, yang ada di kolom chat, bisa diisi ya, untuk nanti ada sertifikatnya ya Pak Muji ya? Sama kartu ungu kalau sama sama untuk yang mahasiswa psikologi ada kartu ungunya ya, yang bisa diklaim. yang bisa diklaim gitu saat wisuda. Nanti kita akan ketemu lagi di beranda di bulan depan ya, tentu saja dengan teman-teman yang lain dengan topik-topik yang lebih menarik. Nah, boleh teman-teman nanti menyarankan topik apa sih yang ingin dibahas nanti di beranda. Nanti akan kami pilih mungkin yang memang sangat menarik gitu ya, yang paling banyak peminatnya dan relevan dengan kondisi saat ini. Kayak yang kondisinya juga memang relevan lah dengan kondisi saat ini. Terima kasih Mbak Nugi. Makasih banyak Bu Rizka. Beranda Psikologi ya. Terima kasih sekali. teman-teman. Kita tutup untuk acara beranda kita di pagi ini ya. Sudah menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi. Bravo.